wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal mukarramin, para alim dan ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadir guru-guru kita di sini, Fadilatul Mukarram Kiai Haji Syafi'i, sesepuh kita. Mudah-mudahan Allah beri hayati. Amin. Kalau dulu ini beliau rival saya di bulu tangkis dalam rangka untuk mengurangi kolesterol. Pak Kiai Hambali, Pak Kiai Rojali, Al-Ustaz Haji Halimi, anggota dewan dari fraksi Nasdem Nasional Demokrat, Pak Lurah, alhamdulillah, pengurus Musholla Nurul Ummah, bapak-bapak, ibu-ibu, tim hadrah Al-Masyuriyah, Masyuriyah, masyaallah. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita ini senantiasa diberikan keberkahan, amin, diberikan kemuliaan, amin, diberikan kesehatan, amin, keturunan soleh-soleh, amin. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam rezeki kita, amin, amin. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Termasuk kori kita tadi yang luar biasa, insyaallah. Malam ini saya diundang oleh sahabat lama saya, Al-Ustaz Kiai Haji Halimi. Saya bilang, saya kalau tanggal 27 itu baru pulang umroh, lebih baik digeser. Ternyata nggak bisa digeser-geser. Ya udahlah, mudah-mudahan saya pulang umroh sehat. Ternyata kondisi fisiknya kayak gini, dari suaranya sudah kedengeran. Tapi mudah-mudahan insya Allah 10 menit kelar. Setuju? Setuju. Memperingati Maulid ini pada hakikatnya mempunyai tujuan yang banyak. Ini nyantai aja kayak karena suara saya ini seperti ini. Di antaranya adalah syukur nikmat. Ayatnya tadi saya sampaikan, qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ini saya ngambil dalil ini, saya ambil dari sebuah kitab Haula Maulidin Nabi yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwa memperingati Maulid itu bagian daripada syukur nikmat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad ini merupakan bagian daripada rahmat Allah, bahkan rahmat yang terbesar. Allah sayang kepada umat manusia. Sinyal masih kuat ini. Sinyal masih kuat. Baterai bagus. Aman. Pulsa ada. Ya. Lanjut. Bedanya orang kebun bawang sama orang Subang.
Kalau orang kebun, orang Subang saya tanya, lanjut terserah Kiai. Di sana nggak ada yang merintah Kiai ke Pekuala. Orang kebun bawang ini anak buahnya Pak Lurah, berani-berani merintah Kiai. Lanjut. Terserah Kiai. Nah, ini sebagian sudah kapok. Jadi kata beliau bahwa rahmat Allah itu banyak. Dari 100 nikmat yang Allah berikan, kasih sayang Allah yang diberikan kepada umat manusia, dari 100 itu diturunkan baru di dunia ini baru 1. Sisanya 99 nanti yang Allah berikan nanti di akhirat kepada orang-orang yang yang 1 rahmat ini termasuk di dalamnya adalah diturunkan Nabi ke alam dunia ini, dilahirkan Nabi ke alam dunia. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kalau suara lagi nggak pilek, lagi nggak batuk ini mirip-mirip Horitani. Ada satu guru dengan Kiai Syafii. Saya belajar qiraatnya sama beliau. Ini kalau Kiai Syafii ini sudah tingkat nasional. Kalau saya tingkat RT. Alhamdulillah. Peserta 5, 4 nggak datang. Katakan wahai Rasul, bifadlillah, dengan karunia Allah, wa birahmati, dan dengan rahmat Allah, fabidzalik, maka dengan itu semua, falyafrahu, hendaklah kalian gembira. Di sana ada wa birahmati. Di situ beliau mengatakan di antara rahmat Allah itu adalah Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan, bahwa Nabi Muhammad itu rahmat, kasih sayang Allah yang Allah berikan melalui Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Maka kata Allah di sini, falyafrahu, hendaklah gembira. Di antara gembira yang menyajikan makanan. Kalau kita, Bu, ibu melahirkan anak atau punya cucu, gembira. Anak laki-laki motong kambing 2. Nah sekarang yang kita peringati Nabi Muhammad. Mana mulia anak kita dengan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad. Kalau anak kita sembelih 2 ekor, saya pengen tanya sama baliknya berapa ekor yang sudah sembelih? Hah? Ya saya belum nyobain, masalahnya belum nyobain berbuli nih. Berarti belum. Ya, berarti kita nanti buktikan apa nanti kita. Ini yang pertama. Kita ini dulu belum mengenal Allah, belum mengenal Tuhan. Siapa Tuhan kita? Sementara manusia butuh Tuhan. Betul atau tidak? Butuh kasih sayangnya, butuh perlindungannya, butuh rizkinya. Ketika manusia pada saat itu mencari-cari Tuhan buntu. Sebelum diturunkan nabi-nabi, buntu. Ada yang mereka mengambil bebatuan. Bebatuan ini dilukis oleh mereka. Ada matanya, ada hidungnya, ada mulutnya. Dia dipersonifikasikan sebagai Tuhan. Dia sembah. Ada pepohonan. Pepohonan itu dia sembah. Bahkan Umar bin Khattab waktu masih jahiliyah dulu, itu adonan roti dibuat Tuhan. Dia sembah tiap hari. Tapi ketika zaman paceklik datang, terpaksa Tuhan dimakan oleh dia. Ini pada masa ini kenapa? Karena memang pada saat itu manusia butuh Tuhan, tetapi belum mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Maka datang Nabi.
Nabi Muhammad diutus oleh Allah diantaranya untuk memperkenalkan kepada umat manusia siapa sebenarnya Tuhan kita. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai umat manusia, ubudu rabbakum, sembah oleh kalian Tuhan kalian. Siapa Tuhan kalian? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Patung yang kau sembah itu apakah menciptakan kau atau kau yang menciptakannya? Pohonan yang kalian sembah itu siapa yang membuat? Roti, adonan roti yang kalian sembah, engkau yang membuat ataupun dia yang membuat kita? Maka disitulah dengan adanya ayat ini diperkenalkan kita oleh Nabi Muhammad, dia sebenarnya Tuhan yang menciptakan alam itu, termasuk yang menciptakan kita adalah Tuhan. Halo, halo, Halo. kalau dulu ketika ibu-ibu hamil, anaknya pengen selamat tidak diganggu oleh setan, maka ibu-ibu pada saat itu nyelipin gunting di BH-nya dengan alasan supaya anaknya aman tidak diganggu oleh Setan. Dipikir setan takut sama gunting. Jangan gunting, gantungin pacul yang betul. Setan takut nggak jadi? Enggak. Ini jadi dengan ini kita syukur kepada Allah. Maka adanya Nabi Muhammad ini kita patut mensyukurinya. Syukur kita kepada Allah yang menyelamatkan kita. Allah tidak langsung memberikan hidayah kepada kita, tetapi Allah memberikan hidayah itu adalah melalui ajaran-ajaran Nabi kita yang dibawa olehnya kemudian disebarkan ke seluruh umat manusia. Disampaikan kepada sahabat, sahabat disampaikan kepada tabi'in, tabi'in disampaikan oleh pengikut-pengikut tabi'in sampai ke imam-imam mazhab, sampai imam-imam mazhab menyampaikan kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, muridnya kepada muridnya, sampai ke guru-guru kita dan sampailah ke kita semua. Alhamdulillah. Izin saya berdiri. Saya pakai kursi itu menghormati panitia. Karena kalau orang-orang pengen mendapatkan kursi itu pakai baliho. Bukan bagaimana? Iya. Saya ternyata dapat kursi ini nggak pakai baliho. Umpama baliho cuma di depan gang doang nih. Alhamdulillah. Untuk menunjukkan saya masih bisa berdiri. Jadi kalau saya dulu tadi Pak Ustadz Hambali mengatakan, Ustadz dulu pernah sekitar tahun berapaan dulu di sini masih ada pakai khotib Kosim khotib, masih ingat. Ini pakai saat ini dulu mau dulu masih gagah perkasa. Sekarang umur sudah hampir 70 tahun. Insya Allah masih muda belia, masih semangat. Ini Ustadz Bapak Halimi ini dulu masih langsing, sekarang termasuk orang besar. Amin. Ini luar biasa, orang besar. Kadro Jali dulu maklimis, sekarang kumisnya sudah mulai memutih, sudah lihat menghilangkan dunia hitam. Saya sekarang sudah aki-aki. Kenapa dikatakan aki-aki? Cucu sudah 5. Alhamdulillah sudah 5. Kalau 1 baru aki. Ini 5 aki-aki. Alhamdulillah. Masih bertahan teman-teman kiai-kiai di Tanjung Priok. Cuman saya yang menyerah, berhijrah ke kampung. Bukan kampung sendiri tapi kampung orang lain. Ya sudahlah itu. Tidak lepas daripada takdir yang Allah berikan kepada kita. Bu, ibu-ibunya jauh di sana, alhamdulillah. Yang kedua, di samping kita mensyukuri nikmat Allah, yang kedua kita ingin tahu bagaimana sih akhlak Nabi. Tadi ayatnya sudah disampaikan dengan merdunya oleh guru kita.
Nabi ini adalah manusia yang paling mulia. Insya Allah tidak ada makhluk yang mulia semulia Nabi kita. Manggilnya saja Allah dalam Al-Quran nih, Allah manggilnya aja dalam Al-Quran. Enggak pernah Allah manggil ya Muhammad. Kayak kita banyak yang kori-kori. Coba ada nggak Al-Quran memanggil Nabi ya Muhammad? Nggak ada kayak. Umpama ada nama Muhammad, di embel-embeli di belakangnya adalah dengan jabatannya yang sangat yang mulia. Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam dipanggil namanya. Ya Adam uskun anta wa zawjuka. Nabi Adam dipanggil namanya. Nabi Nuh, ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghayru salih. Wahai Nuh, anakmu itu bukan anak yang saleh. Innahu laisa min ahlik, dia bukan dari keluargamu. Nabi Nuh dipanggil namanya. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Nabi Ibrahim dipanggil namanya. Nabi Musa, ya Musa, ayat apa ini? Ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Nabi Musa dipanggil namanya. Nabi Isa, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Semua nabi itu langsung dipanggil nama, tapi Nabi Muhammad tidak ada satu ayat pun yang Allah memanggil Nabi kita langsung. Tetapi Nabi dipanggil dengan jabatannya, ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaik. Betul betul. Ya ayyuhan nabi. Ini dari sini saja untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sosok makhluk yang sangat dimuliakan. Kalau saya manggil Pak Lurah namanya kayaknya nggak sopan. Punten Pak Lurah. Nur Setio siapa ya? Nur Setio nggak sopan. Tapi kalau saya panggil Pak Lurah, hormatan mana saya memanggil Pak Lurah dengan langsung namanya? Jangan. Makanya ibu-ibu biasakan manggil suami supaya untuk menunjukkan rasa hormat panggil jabatan. Dan suaminya Lurah, Pak Lurah. Kalau suaminya RW. Kalau suaminya menteri, Pak Menteri. kalau suaminya tukang Ojek. geng. Nah ini untuk menunjukkan rasa hormat. Karena di Lontar, dulu saya tinggal di Lontar, itu ada seorang ibu manggil lakinya itu bukan lagi namanya, bukan lagi Pak, bukan lagi ayah, bukan lagi namanya, penyakit. Saya nabuk, assalamualaikum, salam bu, bapaknya ada sekali, ngek, ini kurang ajar banget. Nggak lama suaminya keluar, ada apa Jenong? Masya Allah. Rupanya laki bini udah kompak banget, manggil kelemahannya masing-masing. Ada yang begitu dong? Woi. Nabi, ini keteladanan Nabi di antara. Nabi itu, ini sebenarnya bab nanti terakhir, tapi nggak apa-apa didahului. Nabi itu kalau manggil istri-istrinya nggak ada yang manggil itu dengan teriak-teriak. Jojo, Jo, kan ada istri Nabi namanya Juwairiyah.
Mumun, ada namanya Maimunah. Itu istri-istrinya, di antara istrinya dipanggil ya Humairah. Isim taswir dari ahmar yang artinya kemerah-merah. Aisyah ini orangnya putih, orangnya mulus. Kalau dicumbu, kalau dirayu, pipinya merona jadi merah. Ini banyak istri-istri kita yang niru Aisyah. Pipinya dimerahin pakai blow on. Blush on. Saya suka salah sebutan. Tambah king selong tuh bini. Makanya nggak apa-apa kita panggil bini. Ya Humairah. Kata Pak Haji, Ustaz, bini saya itu. Panggil ya Humairah. Panggil ya Hajar Aswad. Ini keteladanan Nabi, keteladanan Nabi kita Muhammad. Sebaliknya, kalau Nabi dipanggil oleh keluarganya, la yad'u ahadun la min aqaribihi wa la min ahlihi illa yaqulu labbaik. Tidak ada satu orang pun yang memanggil Nabi kita, apakah itu keluarganya, apakah itu kerabatnya, kecuali mereka memanggil Nabi. Nabi menjawab labbaik. Jadi labbaik itu adalah balasan panggilan yang terbaik. Makanya kenapa di dalam pergi haji umrah itu labbaik Allahumma labbaik, dipilihkan oleh Nabi kalimat yang bagus untuk menjawab apalagi panggilan labbaik. Di Arab itu ada na'am, dipanggil misalnya Ibrahim, na'am. Ada juga kalau kuli-kuli dipanggil mahyab. Tapi dari sekian yang bagus itu adalah labbaik. Di Sunda, saya kebetulan tinggal di daerah Sunda. Itu orang-orang dipanggil itu ada tingkatan. Kalau bapak-bapak dipanggil Pak Kulan, istrinya dipanggil tuh Kah. Betawi bek, Betawi bek. Di Jawa dalem, sentok, iya kan ya? Apalagi itu? Kalau dari Pak DPR nih, dari mana Pak? NTT. Kalau NTT panggilan apa? Alternatif. Alternatif luar biasa. Kalau dipanggil misalnya Pak, yang paling bagus ya orang. Oh saya. Jadi saya itu untuk menunjukkan paling bagus. Ini anak-anak kita kadang-kadang suka dipanggil. Udin. Ada gitu. Ini ketahuan waktu kecilnya dikasih susu, nggak dikasih asi. Ibunya sayang supaya montok terus dikasih sapi. Ini kebanyakan susu sapi. Ini Nabi kita. Jadi Nabi kita seperti itu, keteladanan Nabi kita. Jadi Nabi dipanggil oleh Allah itu dimuliakan. Tidak pernah dalam satu ayat manapun Allah memanggil Nabi kita namanya, tapi dengan jabat. Makanya kita Bapak Ibu ceramah ataupun apapun itu dulu ada Kiai Madura namanya Kiai Sa'ad Samlan, termasuk guru saya Kiai Syukron Makmur. Itu beliau selalu memberikan pembelajaran kepada orang, kepada saya khususnya. Wahai anak-anakku, kalau kamu mau ceramah cerita tentang Nabi, jangan langsung Muhammad, sebutlah Nabi atau ada Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai Muhammad masuk ke Gua Hira, itu nggak sopan banget. Meskipun dalam cerita, tetapi harus sebut Nabi ataupun Rasul, apalagi ditambahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, jadi dengan demikian itu Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi dimuliakan oleh Allah. Kelahirannya itu bulan Rabiul Awal.
Halo? Halo. Kenapa kau dipilih bulan Rabiul Awal? Nah, apakah bulan Rabiul Awal itu bulan mulia? Halo? Halo. Apakah Rabiul Awal bulan mulia? Bukan. Yang mulia itu disebut Ashhurul Hurum. Itu ada Rajab, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram. Itu adalah bulan-bulan mulia. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad tidak dilahirkan dalam bulan-bulan mulia? Ataupun kenapa kok Nabi tidak dilahirkan pada bulan Ramadan? Karena permasalahannya, kalau Nabi dilahirkan pada bulan Muharram, kalau Nabi dilahirkan pada bulan Ramadan, kalau Nabi dilahirkan pada bulan-bulan Ashhurul Hurum, orang akan bilang, Muhammad lahir itu kan dalam bulan-bulan yang dimuliakan. Pantas kalau dimuliakan karena nebeng sama bulan yang sudah mulia. Halo? Halo. Tapi Allah memilihkan bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena bulan Rabiul Awal sejak dulu Rabiul Awal tidak ada kemuliaan, tidak ada kelebihannya. Justru bulan Rabiul Awal itu bisa mulia gara-gara ada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita kemuliaan Nabi dulu. Halo? Masih kuat ini? Serius? Sebenarnya saya sudah gak kuat. Saya duduk lagi. Insya Allah maklum rakyat. Kemudian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dimuliakan oleh Allah dengan satu ayat dalam surat Al-Qalam. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala. Masya Allah, kalau saya baca tafsir dari berbagai macam tafsir, di antaranya tafsir yang disampaikan oleh Fakhrul Razi, itu tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Kabir, itu luar biasa. Beliau mengungkap dari segi balaghah, tafsir Tontowi juga seperti itu. Kenapa ada di sana la'ala? Karena ayat sebelumnya Nabi dituduh sebagai orang gila. Apa ayat sebelumnya itu ya? Wa ma anta bimajnun. Engkau itu bukan orang gila. Umatnya menyebut Nabi Muhammad orang. Saya kemarin ketika bawa jamaah melewati pasar Ukal namanya. Ibu-ibu suka kalau yang pernah pergi haji ataupun umroh pernah diperkenalkan ada pasar Ukal. Pasar Ukal itu adalah pasar umum yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, tidak jauh daripada Thaqifah Bani Sa'id. Itu ketika Nabi sudah di Madinah, itu ada orang buta tapi Yahudi. Dia ngemis di tengah-tengah pasar itu. Ngemisnya ngejek Nabi, Muhammad sinting, Muhammad gila, Muhammad sinting, Muhammad. Supaya apa? Disenengin dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akhirnya dengan ucapannya seperti itu, dia ngasih recehan uangnya ke dia. Suatu saat Nabi melewati pasar Ukal ini. Nabi lewat situ, ada orang Yahudi, Muhammad sinting, Muhammad gila. Nabi dengan sini. Nabi tidak bawa recehan uang, cuma bawa gandum, butiran-butiran gandum untuk bekal Nabi kalau di jalanan lapar. Itu gandum diulek, direndos oleh Nabi sampai lembut, disuapin kepada si gila, orang-orang Yahudi buta. Dikasih minum pelan-pelan.
Si orang yang Yahudi buta ini mengatakan terima kasih. Nabi pergi, lagi-lagi dia bilang Muhammad sinting, Muhammad itu. Setiap Nabi lewat situ ditemuin tuh apa orang buta itu. Suatu saat perilaku Nabi ini rupanya diperhatikan oleh anaknya Fatimah, oleh istrinya Aisyah. Itu Nabi kok udah ada yang ngeledek, udah ada yang ngata-ngatain, orang itu masih dikasih makan. Sampailah Rasulullah meninggal dunia. Ketika Rasulullah meninggal dunia, hal itu diceritakan, ada riwayat cerita kepada Abu Bakar, cerita kepada Umar bin Khattab. Katakan kepada Umar bin Khattab. Ketika dia bertanya kepada Aisyah istrinya, "Hai Aisyah, Ummul Mukminin, kira-kira perilaku Nabi yang mana yang belum pernah aku lakukan?" Saya pikir sudah semua wahai umat. Tapi ada satu yang pernah saya tidak perhatikan pola. Apa itu? Nabi kalau melewati pasar Ukal itu ketemu dengan orang Yahudi yang buta, dia selalu mencela Nabi. Dia selalu meledek Nabi. Apa meledekannya? Muhammad Sinti, Muhammad Bina. Masih ada zaman sekarang kayak gitu, masih ada. Terus Nabi apa lakukan? Dia ngasih, nyuapin gandum. Masya Allah. Umar bin Khattab keluar dari rumahnya, bukan lagi bawa gandum, tapi bawa roti yang segede-gede alaihim walaupun. Kalau rotinya orang Arab tahu sendiri kan, wanja, yang tamis itu gede. Ini umat mana yang salah dengan? Benar di pojok sana. Yahudi buta. Muhammad sinting, Muhammad sampai. Itu roti bukan disuapin, tapi dijejelin ke mulutnya. Air itu bukan diminum pelan-pelan, diseborin ke mukanya. Akhirnya si pengemudi, siapa kau? Kemarin orang ngasih gandum kepada saya dengan lembut, meminumkan air dengan saya, tapi engkau datang ke sini membawa roti, tidak seperti orang kemarin. Akhirnya kata Umar, kamu tahu siapa orang yang ngasih gandum kemarin itu? Saya nggak tahu. Dia tidak mungkin ngasih gandum kepada saya kalau dia itu tidak suka keras. Asal kau tahu, wahai pengemis buta, pengemis Yahudi, itu adalah orang yang hampir setiap lewat sini ngasih gandum adalah orang yang setiap hari engkau salah dengan orang gila dan orang simpel. Dia Muhammad, iya betul, itu Rasul. Itu Nabi Muhammad, betul itu Nabi kami. Tidak saya salah. Saya mendapatkan informasi bahwa Muhammad itu adalah orang gila, Muhammad itu orang sinting, orang jahat yang suka mencela Tuhan orang lain. Maka saya mengatakan begitu karena kebencian saya. Tapi kalau saya tahu bahwa Nabi Muhammad itu perilakunya seperti engkau ceritakan, dialah Nabi Muhammad yang suka memberikan gandum dengan lemah lembut, mungkin saya sudah lama masuk Islam. Kemana Muhammad sekarang itu? Saya meminta maaf. Terlambat gimana? Dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Nangis. Dia langsung peluk Umar bin Khattab. Maafkan aku, ini siapa engkau? Aku adalah Faruk. Oh, Faruk yang galak itu? Iya. Maafkan saya. Bolehkah saya bersahadat di depan? Akhirnya pada saat itu setelah mendengar siapa sebenarnya Nabi Muhammad, akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi bahasa gila, bahasa tidak waras itu memang dikembangkan. Biasanya begitu kalau orang sudah benci kepada orang,
Berita-berita yang nggak benar disandarkan. Betul tidak? Betul. Apalagi tahun politik pada orang. Betul kan? Betul. Itu kalau udah gak seneng sama orang, apa jadi omong. Berita-berita apalagi sekarang itu. Apa itu namanya? Pakai HP kok. Media sosial, Masya Allah. Saya sarankan kalau memang kita tidak suka kepada seseorang, tidak usah kita menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Betul atau tidak? Kita secara akhlakul karimah, pilihan kita ini sudah ada. Pilihan kita, kalau kita sekarang ukurannya orang yang baca Fatihahnya bagus. Ya. Betul atau tidak? Betul. Kita amin duluan aja. Belum semua kita. Belum mendoain semua tapi amin. Baca Fatihahnya bagus. Betul atau tidak? Betul. Baca Qurannya juga jelas. Itu ukuran kita. Tetapi bukan berarti kita umpama senang kepada orang yang baca Qurannya bagus, senang dengan salatnya bagus. Tidak harus orang yang kita tidak pilih kita langsung caci maki. Betul atau tidak? Ini saya ngomong kayak begini mau tanya ngomong. Tapi saya selalu dapat persentase dari dia. Lanjutin ya. Terserah Kiai. Nah, ketika Nabi dijuluki orang-orang gila, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah. Ini la'ala. Ada innaka harfu taukid. La'ala juga harfu taukid. Sesungguhnya engkau wahai Nabi la'ala. Lamnya ini lam taukid. Ala betul-betul di atas akhlak yang sangat agung. Orang yang dijuluki akhlaknya bagus saja sudah hebat. Ini di atas. Ini Allah kalau sudah memuji manusia yang akhlaknya luar biasa. Apakah nabi-nabi lain juga dipuji oleh Allah? Dipuji. Cuma ketika Allah memuji nabi-nabi yang lain, itu tidak dipuji seperti Allah memuji Nabi kita Muhammad. Misalnya Nabi Ibrahim, innahu la'awwahun halim. Nabi Ibrahim ini dijuluki dengan orang yang awah. Yang awah itu orang yang kalau cengeng, bahasa kita yang cengeng. Kalau sudah ada doa, kalau sudah bermunajat kepada Allah, mewek. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau suka mewek itu disenangi oleh Allah. Tapi meweknya kepada Allah. Ingat dosa-dosa. Halim, lembut, halim. Halim. Masya Allah. Nabi Ayub digelari minas sabir, Nabi Ismail minas sabir. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dengan tidak menyebut satu persatu akhlak yang mulia, tetapi dikumpulkan oleh Allah dengan sebuah sifat yang sangat besar. La'ala khuluqin 'azim. Betul-betul engkau di atas puncak dari akhlak yang mulia. Saya baca bukunya Quraisy, tafsir Quraisy, enak juga tafsir Quraisy, Masya Allah. Karena di sini tafsir Al-Quran yang bahasa Indonesia, yang zaman kontemporer sekarang ini ya, kalau nggak Pak Buya Hamka dengan tafsir Azharnya, satu lagi dengan tafsirnya Pak Dr. Quraisy, ada 15 gini. Saya baca tafsiran beliau. Kenapa? Ternyata dia ngambil diantaranya dari Fathul Razid, apa namanya, tafsir Al-Kabir, diantara yang diambil oleh beliau. Beliau mengatakan apa? Kenapa Pak Nabi Muhammad dipuji oleh Allah sedemikian rupa? Lijtima'is sifatil mahmudah ala nabiyina Muhammad SAW. Karena sifat-sifat mulia itu kumpul pada diri Nabi kita Muhammad. Terus. Halo? Ini saya baru kali ini ceramah botol 2.
cap kaki 31. Ini air putih sapi. Buang kali ini. Ini 1 botol, 5 gelas, ini 4. Masya Allah, luar biasa. Ini sangat hormatnya kepada guru, kepada ulama. Terima kasih. Ini baru datang baru pulang. Sallallahu Muhammad. Long selesai. Sampai di mana tadi? Ya. Halo. Halo. Bapak Ibu. Ya. Jadi kumpulnya akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak kebaikan itu ada pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu. Salah satu contoh, Nabi Dawud itu pernah sujud nggak bangun-bangun. Ada riwayat mengatakan sampai 40 hari. Allah alam ini. Nangis Nabi Ibrahim juga begitu. Ternyata munajatnya Nabi Daud, munajatnya Nabi Ibrahim, munajatnya Nabi Yunus, munajatnya nabi-nabi yang lain yang sedemikian lama itu ada pada diri Nabi kita Muhammad. Dari bapak-bapak dari Syatibi, dari Hambali ada di situ di kitab Riyadhus Shalihin bab al-mujahadah. Itu Rasul pernah suatu saat sholat tahajud tidak di rumahnya, di Masjid Nabawi di Mihrab. Ada seorang sahabat yang ahlu suffah, itu orang yang biasa melayani Rasul. Tinggalnya itu kalau di Madinah kalau ada kuburan Nabi, di situ ada ruang yang agak tinggi, persis di belakang kuburan Nabi. Itulah dikatakan tinggalnya orang-orang ahlus suffah di sini. Dia tidak punya keluarga, pokoknya dirinya ingin selalu berkhidmat kepada Nabi. Di antaranya adalah sahabat Hudzaifah al-Yaman. Sahabat Hudzaifah al-Yaman melihat Nabi sholat sendiri, Allahu Akbar, sholat tahajud, buru-buru berwudu. Wudunya zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Kalau sekarang kita masuk masjid mau sholat, di samping kita ada tempat wudhu. Ini jauh. Apalagi buang airnya. Wudhu pas giliran wudhu langsung sholat di belakang Nabi. Nabi belum ruku, belum. Masih di rakaat pertama. Pas di rakaat pertama yang dibaca oleh Nabi Al-Baqarah. Kata Hudzaifah dalam hati, paling Nabi baca Al-Baqarah sampai 100 ayat. Ternyata Nabi tidak sampai 100 ayat, lebih dari itu. 1 juz lebih, 2 juz lebih. Itu Al-Baqarah habis dibaca oleh Nabi. Halo? Halo. Itu Al-Baqarah dibaca sampai yang terakhir. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Rasulullah berhenti di situ, dipikir mau ruku. Hudzaifah yang tadi sedekap tangannya, ancak-ancak lepas tangan mau ruku, dipikir Rasul mau ruku. Ternyata Rasul tidak ruku, melanjutkan ke surat Ali Imran. Itu bayangkan Al-Baqarah ada 200 berapa? 86. Itu 280. Nabi nggak ruku, melanjutkan ke surat Ali Imran. Ali Imran bahkan 1 ayat 2 ayat sampai ayat yang terakhir. Dilanjutkan ke surat An-Nisa. Dibaca sampai akhir. 3 surat yang panjang-panjang dibaca oleh Nabi dalam rakaat yang pertama. Ini dibaca oleh orang yang sudah diampunkan dosa. Adakah di antara kita yang pernah baca rakaat 1 rakaat 3 surat sekaligus? Ada? Saya pernah dalam sholat witir.
Kul a'udzu Tiga semua. Trikul. Pantes kalau dalam riwayat Nabi itu tahajud sampai kakinya bengkak. Saya yakin Pak Lurah pernah kakinya bengkak. Pernah. Tapi bukan gara-gara tahajud. Tawuran. Asamuratnya kumat. Ini Nabi. Padahal Nabi sudah dijamin diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Nabi dengan kita kan perbedaannya sedikit. Betul tidak? Kita ini dengan Nabi perbedaan sedikit atau banyak? Sedikit. Kalau Nabi sedikit sholat, kalau kita sholat sedikit. Kalau Nabi sedikit puasa, kalau kita puasa sedikit. Kalau Nabi sedikit sedekah, kalau kita sedekah sedikit. Jadi perbedaan kita dengan Rasulullah sedikit. Betul tidak? Betul. Tapi ada perbedaan yang banyak juga. Betul tidak? Kalau Rasulullah tidurnya sedikit, kalau kita tidurnya banyak. Rasul manusia bukan? Manusia. Kita manusia bukan? Manusia. Sama-sama manusia. Rasul tidur. Kita tidur. Kita tidur. Banyakan mana? Banyak kita. Rasul puasa. Kita puasa. Banyakan mana? Betul tidak? Betul. Rasul makan, kita makan. Banyakan mana? Kita. Masya Allah, ini yang pertama perbedaan kita dengan Nabi. Makanya Nabi itu manusia. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Itu ayat itu mengatakan ana basyar, saya itu manusia, kebutuhan biologisnya sama. Nabi minum kita, Nabi makan kita, Nabi beristri kita. Betul. Nah ini yang pertama. Yang kedua, kelebihan Nabi Muhammad ini dengan nabi-nabi yang lain, dakwahnya singkat, cuma 23 tahun. Bandingin dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh dalam Al-Quran itu dikatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan yang beriman kepada Nabi Nuh itu cuma sedikit. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan Nabi Nuh berdakwahnya itu luar biasa, 950 tahun, dapat umat cuma 80. Sapoy menang sabaraha? Kira-kira satu hari menang berapa orang? Kalau 950 tahun dapat umat cuma 80. Insyaallah. Hari ini Nabi Nuh berdakwah, tidak dapat orang ditunggu besok. Besok tidak mau beriman ditunggu lu. Cuma sah saja nggak kompak. Lusa nggak mau beriman ditunggu minggu depan. Minggu depan juga nggak beriman ditunggu bulan depan. Bulan depan nggak mau beriman ditunggu sampai akhir tahun. Akhir tahun tidak beriman ditunggu sampai mati. Sudah mati tidak beriman ditunggu anaknya. Anaknya tidak beriman ditunggu cucunya. Cucunya tidak beriman ditunggu cicitnya. Cicitnya tidak beriman ditunggu cocotnya. Cocot. Sabar.
luar biasa. Inni da'utuhum lailan wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Allah. Ya Allah, saya berdakwah kepada umatku siang dan malam, tetapi setiap saya berdakwah kepada mereka, mereka lari, tidak mau mendengar dakwahku. Setiap aku datang ditinggal lari, setiap aku datang ditinggal pergi. Saya alhamdulillah dari Subang jauh-jauh datang ke kebun bawah, nggak ada yang lari. Cuma ibu-ibu mondar mandir bawa snack, bawa makanan persiapan untuk makan Sama. Alhamdulillah. Luar biasa. Dakwah sekarang enak. Dakwah sekarang kadang-kadang tidak perlu ilmu yang banyak. Pesantren kilat jadi. Ceramah dikit di YouTube langsung sudah disebut al-muharram. Betul tidak? Al-muhtaram. Masya Allah. Dakwah kadang-kadang nggak pakai peci, cuman pakai kaos, pakai topi, lakan sudah disebut ustaz. Ada nggak tuh? Enggak. Sekarang gampang dakwah itu, Masya Allah. Asal modal berani ngomong. Meskipun isinya Masya Allah. Ya, mudah-mudahan semangat mereka untuk berdakwah, mudah-mudahan Allah tambah ilmu. Amin. Amin ya. Kita juga lama jangan sampai kita berhenti kita udah tua kayak begini kita terus belajar nggak ada nanti. Ila lahdi itu sampai lihat lahat, artinya sampai kita mati. Coba. Alhamdulillah dakwah sekarang. Saya kalau nggak diundang sama Ustaz hari ini nggak bakalan datang sini. Diundang. Sekarang nggak perlu datang ke rumah, nggak perlu pakai WA, cukup bareng CS. Ustaz, bisa ngisi murid? Siap. Kapan? Oh, jangan tanggal ini. Ustaz, bisa ini? CS ya. Habis. Datang ke tempat ini. Dari ujung gang orang salaman sama Pak Gubernur. Zaman Nabi lagi ceramahnya kita ditinggal di sini salah. Dia kenal nama saya, cium tangan belakang. Masya Allah. Sampai di sini langsung ditaruh di tempat VIP yang segala macam makanan ada. Di panggung 2 botol, 3 botol, 4, 1 gelas. Itu baru datangnya. Bisa dibayangkan bagaimana pulang. Hebatnya pengajian sekarang, alhamdulillah. Biar ibu-ibu mondar mandir, saya yakin mempersiapkan berkatnya Ustaz. Kadang-kadang suka pulang ke rumah, semalam ceramah ini nggak ada berkatnya, suka dibegituin begini karena sudah kebiasaan habis maulid, habis rajaban itu bawa berkat. Makanya Bu Mama khawatir saya ditanya sama bini, bawain apa kayak oleh-oleh dari kebun bawang, meskipun nggak ada bawang di sini. Ya, pernah ceramah di Rawa Badak, baru Badak udah enggak. Nah ini Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi 950 tahun. Umur Nabi Nuh itu ada riwayat mengatakan 1000 tahun. Kita ini rata-rata penduduk Indonesia umur berapa? 60. Ada riwayat 60, kecuali Ustaz. Kalau Ustaz kita doakan panjang-panjang. Amin. Ustaz mati duluan repot, yang imam lah. Biar Ustaz mengalah. RW apa duluan loh. Bila tukang mabuk ya Allah. RT-nya Ustaz 2, panjang umur. Untuk Ustaz panjang umur. Nah, jadi umur kita nggak tahu, ya. Sekarang ini saya sudah ngomong sama teman-teman tadi.
Kalau saya dulu ceramah bisa sehari 3-4 panggung, aduh sekarang Masya Allah. Pantes kalau di pekerjaan-pekerjaan, kenapa? Itu suka 58 sudah pensiun, 60 sudah. Memang tenaganya sudah tidak maksimal. Makanya ibu kalau laki udah 50 tahun ke atas jangan dipaksa kayak dulu. Semangat yang luar biasa. Ya lah Pak, lembek banget. Udah tua. Ada perubahan. Betul. Nah makanya yang kedua saya pengen cerita nih tentang bagaimana keteladanan Nabi dalam rumah tangga. Ini khusus yang udah punya istri teman. Halo. Halo. Karena Nabi ini tadi kata qori kita membaca ayatnya uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Teladan di mana? Bukan hanya teladan di dalam kepemimpinan saja. Bukan hanya teladan di dalam dakwahnya saja. Bukan dakwah bagaimana Rasul ketika memimpin perang saja, bukan. Tetapi dalam kehidupan rumah, apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim? Bu, Nabi Ibrahim ketika punya istri Sarah radhiyallahu anha, itu Siti Sarah itu nggak punya anak, udah umur 20 tahun. Maksudnya udah 20 tahun nikahnya itu nggak punya anak. Itu Siti Sarah kalau tidur di samping lakinya udah gelisah, keresak. Kata lakinya, istriku, kenapa sih kamu tidur begini amat? Keresak. Kayak ayam mau nganggrem. Aku gelisah wahai suamiku. Kenapa sih gelisah? Kamu kan sudah tahu kita sudah nikah 80 tahun. Aku sudah nikah 20 tahun. Sampai sekarang ini kita belum punya anak. Saya khawatir kalau engkau meninggal, siapa yang akan meneruskan perjuanganmu untuk mendakwahkan risalah Allah? Jawaban daripada Nabi Ibrahim enteng. Istriku, Allah belum mempercayai kita. Kamu kan Rasul, emang gak minta? Kamu tidak usah nanya begitu. Saya meminta kebaikan-kebaikan itu. Minta kepada Allah. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim, ya Allah anugerahkan aku anak-anak yang soleh. Tiap hari minta. Tapi sudah umur sedemikian rupa tidak dikasih. Begini aja, kita nggak tahu ya, apa saya yang mandul atau aku yang mandul. Bagaimana kalau sekarang kita tes? Gimana ayahanda kalau nikah lagi? Ini kan susah cari bini, nyuruh lakinya kawin lagi di kebun bawang ada nggak? Malu ada sejarahnya itu. Pak Dewan, ada nggak kira-kira seorang ibu yang meminta kepada suaminya nikah lagi? Nah, Bu, ini yang belum punya anak maksudnya. Kata emaknya, Ustaz, yang udah punya anak aja kita mencari sendiri, nggak usah disuruh juga. Ada yang gitu ada, Bu? Woi, istrinya takut, nggak berani teriak dia. Akhirnya dipilihkan perempuan, namanya Ibu Hajar. Ibu Hajar, meskipun tergolong Ibu Hajar ini adalah merupakan orang, Masya Allah, guru kita. Kiai Haji Habibie Abdul Rashid. Ini termasuk junior kita. Tapi panggungnya sekarang Masya Allah banyak banget. Saya selalu kayak itu. Udah gue lihat wajah saya. Ya Habibie sering dilihat. Tuh. Lanjut. Sampai di mana tuh? Nikah lagi. Kawin lagi. Akhirnya nikah dengan Hajar.
Subhanallah, nggak lama Nabi Ibrahim nikah dengan Hajar, ternyata Hajar mabuk-mabuk. Hamil, benar hamil, kemudian melahirkan anak namanya, Masya Allah. Siti Sarah tadinya pengen ngetes ini yang mandul siapa, ternyata lakinya kagak mandul. Masa kata ibu, kalau gitu jangan bermikir-mikir, buat laki kawin lagi, khawatir pecah kayak yang lain. Akhirnya cemburu. Ibu Sarah cemburu, akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berhijrah dari Babilonia kemana? Ke Mekah. Di Mekah pada saat itu nggak ada penduduk, belum ada penduduk. Mekah itu nggak ada yang nyenengin. Kenapa? Nggak ada sumber air. Nggak ada sumber air pertama itu justru ketika datangnya Nabi Ibrahim dan keturunan. Ada air zam. Barulah pas giliran ada air zam-zam di situ, orang Jurhum, kabilah Jurhum itu manusia kelompok kaum yang pertama kali yang menginjak daripada Mekah. Setelah daripada periode Nabi Ibrahim, akhir komunitas mereka banyak, sampailah kelahiran yang lain. Dan sampai sekarang. Sayangnya Nabi Ibrahim pada istrinya itu ada pada diri Nabi kita Muhammad. Kata ibu-ibu, Ustaz, Rasul kan bininya banyak, dengerin dulu, jangan komplain dulu. Rasul ketika punya istri Khadijah, adakah perempuan lain selain Khadijah sebagai istri? Bini satu-satunya cuma sampai akhir hayat Khadijah meninggal dunia. Khadijah ketika radhiyallahu anha ketika bersuamikan Rasul itu umur 40 tahun. Rasul pada saat itu 25 tahun. Ketika umur Nabi sekitar 51 tahun baru Khadijah meninggal dunia. Ketika Khadijah meninggal dunia, pada saat itu tidak ada satupun wanita yang berani mendekati Nabi untuk diperistri oleh Rasul. Karena Rasul pada saat itu patah hati, ngelamun yang berkepanjangan. Yang dibayangkan adalah istri tercintanya Khadijah. Ada seorang wanita namanya Ummu Hani, ya Rasul, apakah engkau akan seperti ini terus? Kondisi engkau tidak stabil seperti yang kemarin-kemarin. Apakah engkau tidak mau punya istri lagi? Rasul bilang, tidak mungkin saya akan beristri orang lain. Saya tidak mungkin melupakan Khadijah. Ya Rasul, okelah, itu hak kamu. Tetapi kalau engkau sekarang seperti ini, khawatir dakwahmu akan berhenti, apa tidak lebih baik ada orang yang mendampingi di rumah? Saya katakan tidak. Gini ya Rasul, ada tetangga kita namanya Saodah. Kalau di Sunda itu namanya Saodah. Saodah ini janda. Suaminya dulu namanya siapa itu? Sakri atau siapa lupa. Itu wanita ini luar biasa, masuk Islam di awal-awal. Dia mendapatkan tekanan, mendapatkan bully dari masyarakat yang ada di Mekah, diperintahkan oleh Nabi untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Berangkat ke negeri Habasyah di Ethiopia. Lama di sana dengan suaminya, tapi kondisi Habasyah pada saat itu tidak seperti enak di Mekah. Akhirnya kembali ke Mekah. Ketika sampai di Mekah, di tengah perjalanan suami daripada Saodah meninggal dunia. Ya Rasul, tapi dia sudah sampai rumah.
Itu perlakuan anak-anaknya banyak yang gak hormat sama ibunya. Ibunya dicaci maki, suruh pindah agamanya, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Bahkan hampir tidak dikasih makan. Itu yang namanya saudah. Saya khawatir ya Rasulullah, dalam kondisi seperti ini saudah murtad, kembali kepada jahiliyah. Apa tidak lebih baik ya Rasulullah, untuk menyelamatkan agamanya saudah, engkau nikahi saudah? Halo? Halo. Halo? Maukah Rasulullah menikahi saudah dalam kondisi seperti ini? Bu, akhirnya saudah dinikahi oleh Rasul. Lihat, apakah Rasul ketika menikahi saudah karena nafsu? Tidak, tapi karena untuk kepentingan mempertahankan agama. Betul atau tidak? Asal tahu, woi, hadirin, berapa kali ganti snack, tambah ngantuk. Kopi. Bu, yang dinikahi oleh Rasulullah namanya saudah ini, maaf, saya katakan janda. Janda anaknya itu disebutkan 12 banyak begini. Maaf, umur saudah umurnya sudah 70 tahun. Bisa dibayangkan 70 tahun. Rasanya kayak bagaimana? Mohon maaf. Saya bukan berarti menjelekkan. Dan yang ketiga, istrinya itu turunan Sudan hitam. Udah hitam. Janda 70 tahun anak belum. Tetapi Nabi motivasi untuk menikahi wanita ini bukan karena biologis, tapi karena untuk kepentingan. Bahkan istri-istri Nabi yang lain rata-rata nenek-nenek umurnya di atas 50 tahun. Maimunah 58 tahun, Zainab binti Jahsh 50 tahunan, Juwairiyah 60 tahun. Jadi istri-istri Nabi ini rata-rata adalah nenek. Makanya bingung kalau di sini ada seorang bapak-bapak yang kawin lagi alasannya sunnah, tapi yang dinikahi masih gadis. Kalau mau sunnah Rasul kan nenek-nenek tadi. Bu, betul tidak bu? Bu, satu-satunya gadis, bu, satu-satunya gadis yang dinikahi oleh Rasulullah adalah Aisyah radhiyallahu. Itu pun bukan kemauan Nabi. Lihat dalam Sahih Bukhari, Rasul didatangi oleh malaikat Jibril dalam mimpinya. Malaikat Jibril membawa lembaran sutra. Di muka sutra itu ternyata ada gambar Aisyah. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini adalah istrimu yang diperintahkan oleh Allah untuk engkau nikahi. Rasul bangun, ngelihat yang Aisyah. Nabi udah kenal lama sama Aisyah, cuma Aisyah kan anak kecil, masih bau. Tapi diperintahkan oleh Allah untuk dinikahi. Yang lainnya jangan. Ada satu lagi, itu adalah budak pemberian daripada Raja Mesir, namanya Maria Qibtiyah. Ini budak, semuanya janda. Kenapa yang dipilih Aisyah? Nah, ini yang saya sampaikan. Kita kan pengen tahu di mana sih keteladanan Nabi di dalam rumah tangga. Yang tahu bagaimana cara dakwahnya, bagaimana Rasul dalam kepemimpinan. Tetapi dalam kehidupan rumah, adakah yang tahu? Ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu. Enggak mungkin kehidupan rumah tangga diceritakan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul
menggauli istrinya begini dan begitu. Itu kalau diriwayatkan oleh Abu Hurairah pasti hadis palsu. Kenapa hadis palsu? Mungkinkah Abu Hurairah mimpi Rasulullah? Betul. Tetapi kehidupan rumah tangga itu bukan diceritakan oleh orang-orang luar di dalam kerumah tanggaan Nabi, tapi istrinya yang cerita. Kata Aisyah, Rasul kalau aku sedang masak, Rasul mendekati aku, nanya dia masak apa. Langsung Rasul itu ngambil pisau, ikut ngiris-ngiris bawang, ikut ngiris-ngiris sayuran, ikut ngiris-ngiris cabai. Itu melihat istrinya sedang mencuci, Rasul mendekat, Rasul datang, nyuci Maria. Yang habis dicuci dipersin sama Rasul, langsung dijemur. Itu perilaku Rasul, kata Aisyah kepada istri-istri. Ada bu, lakinya begitu. Lagi pengantin, Rasul saya katakan manggil bininya nggak teriak-teriak seperti tadi bu. Setiap Sabtu Nabi itu olahraga dari rumahnya yang sekarang kuburannya ke Masjid Sabak. Masjid Sabak itu dulu waktu saya masih kuliah di sana itu ada tempat stasiun terminal bis keluar kota ke Jeddah ke Mekah. Di situ ada masjid namanya Masjid Sabak. Saya tanya orang situ, ini kenapa dikasih nama Masjid Sabak? Li'anna Rasul wa zawjatahu yatasabaqani kulla usbu'in ila hadal. Masjid ini masjid monumen karena Rasul dulu seminggu sekali dengan istrinya selalu balapan lari. Dengan istrinya sampai ke sini seminggu sekali. Makanya badan Aisyah malah sih. Makanya Rasul, Bapak Ibu, kalau maaf akan berhubungan suami istri itu dicumbu, dirayu dulu. Da'aba Rasulullah SAW ala zawjati. Rasul itu senantiasa mencumbu istrinya sebelum dia berhubungan dengan istrinya. Ini cerita Aisyah. Istrinya sudah bangkit syahwatnya, baru dia bermain. Ini langsung buka sarung, gasut. Itu tidak sunnah Rasul. Bapak jalan cuma, tidak apa, belum apa-apa. Nah makanya apa yang diajarkan oleh Nabi itu adalah dari sekian uswah hasanah yang dicontohkan oleh Nabi. Berhubungan dengan istri ada muqaddimah dulu. Udah prolognya betul. Udah kelepek-kelepek baru digotong istri, ditaruh di tempat itu. Kalau sekarang hampir tidak ada bapak-bapak yang membopong emaknya ke tempat. Kenapa? Introspeksi untuk ibu-ibu. Kenapa kok laki nggak gotong saya? Kok nggak ngikutin sunnah Rasul? Nimbang sekarang nimbang. Timbangannya berapa? Makanya saya katakan olahraga. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, lari pagi, senam, itu adalah yang pernah diajarkan oleh Nabi. Nabi lari seminggu sekali. Itu bukan hanya di film India Sahrul Khan masih kajol, bukan. Tapi ini ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu. Besok hari Minggu lari kalau belakang ada kasih kan bor atau ke pantai Islamic Center kalau Jawa itu paling Senayan langsung. Iya, mau begitu. Masya Allah. Kayak Habibie ya, kayak yang lain, saya harus tahu diri ya. Jam 11 bu. Ya, yang paling penting sekarang Bapak Ibu, mari ukhuwah Islamiyah kita jaga. Meskipun kita tahu politik, jangan seperti kayak negara-negara lain ribut. Akhirnya kalau sudah ribut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang
Palestina sampai sekarang belum selesai. Tidak selesai. Tapi Allah sudah berjanji, insya Allah Yahudi Israel akan dikalahkan. Amin. Takbir. Karena mereka nanti pada akhir zaman akan ngumpet di belakang batu, di belakang pohonan-pohonan, semua pohonan, semua batu-batu itu yang mereka berlindung di belakangnya akan ngasih tahu waroi Yahudi, uktul. Itu ada hadis yang menyatakan seperti itu. Kita untuk membunuh mereka yang muslim, kecuali ada pohonan di sana namanya pohon orkot yang sekarang di sekitar Palestina, khususnya di Yerusalem itu sudah banyak ditanam. Saya sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu pergi ke Palestina. Itu masuk ke sana dipersulit luar biasa. Ada nama teman-teman saya yang dicurigai itu nggak bisa masuk. Masuk ke Masjidil Aqsa itu mereka tentara bukan hanya laki-laki, yang perempuan pegang brand, bukan lagi pistol kecil, brand gitu. Dipersulitnya. Kita masuk ke Hebron untuk berziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu gang penduduk Palestina itu adalah ditutup, tidak boleh mereka berkarya, tidak boleh bekerja. Bahkan sawahnya atau barangkali kita ladangnya untuk mereka kerja itu ditembok setinggi-tinggi, sehingga kampung mereka untuk menuju tempat usaha mereka itu harus berjalan berpuluh-puluh kilo dulu baru bisa. Antara timur dan barat di sekitar Masjid Palestina itu perumahan orang-orang Yahudi cakep banget. Tapi ngelihat orang-orang umat Islam di sana, masya Allah, itu sangat modern. Setidaknya umpama kita tidak ikut berjihad ke sana, yang penting doa kunut nazilah kita bacakan untuk saudara-saudara. Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa orang yang tidak mempunyai atensi, mempunyai perhatian kepada saudaranya yang muslim, itu sama saja mereka bukan orang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Hadirin wal hadirat, hendak hati memeluk-peluk, tapi apa daya tak anta sampai. Ceramah ingin diteruskan. Mohon maaf, suara dan fisik saya seperti ini. Ini sekali lagi saya sampaikan tadi kepada Ustaz Halimi, saya memaksakan diri. Tidak enak kepada sahabat yang sudah janji lama. Khawatir nanti diundang ke pesantren saya, dia nggak datang juga, gara-gara kita lagi capek. Nah kalau begini lagi capek kayak apa dia datang? Dia juga datang. Maksudnya begitu. Ini saja. Terima kasih kepada guru-guru ya Syatibi, ya Hambali, ya Rojali, ya Habibi, ya Halimi, Pak Lurah, Pak Dewan, yang lain-lain. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan ini tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah dan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Rusdik Amrullah LC.MA. Semoga dengan pengetahuan tersebut dapat menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Hambali. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabinya kubul wal makbul wa tamami kulli sulul ila akhiratir rasul nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه بإحسان إلى أرواح أبينا وأمنا وجدنا وجدتنا خلنا أخلتنا لقربتنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبارك رسول الله يوم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا ذا الجلال والإكرام وإحنا على دين الإسلام آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم قلوبنا وسلم إسلامنا وسلم توحيدنا وسلم أجسادنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واستر صدورنا ونور قلوبنا واهدنا بسلة أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا حبيب يا غفار يا رب العالمين صلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum acara kami tutup, perkenalkan kami di sini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan apabila kami dalam membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la